Shalom. Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang sudah hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti kebaktian lewat kanal YouTube GKI Kafling Polri. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Kebaktian pada hari ini Minggu 8 Januari 2023 pukul 7.30 dan pukul 10 akan dilayankan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Windiarti Angelina dengan tema menggenapi kehendak Allah. Majelis jemaat juga mengundang jemaat yang mengikuti kebaktian dari rumah untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini dengan menyiapkan roti dan anggur dari rumah masing-masing. Yang kedua, protokol kesehatan COVID-19. Pemberhentian PPKM bukan berarti pandemi COVID-19 telah berakhir. Majelis GKI Kafling Polri dan tim gugus tugas COVID menghimbau kepada jemaat yang beraktivitas di lingkungan gereja untuk tetap menggunakan masker, kebaktian dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk maupun pilek, mencuci tangan dengan air atau penggunaan hand sanitizer, menghimbau jemaat untuk tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19. Dan mendorong jemaat untuk tetap melakukan vaksin primer dan vaksin booster. Yang ketiga, berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Ani dalam usia 99 tahun, Ibu dan Ibu mertua dari Ibu Eli dan Ibu Tek King Hong pada hari Minggu 1 Januari 2023. Jenazah telah dikremasikan pada hari Kamis 5 Januari 2023 di Krematorium Grand Haven Pluit. Majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan. Selamat mengikuti kebaktian perjamuan kudus. Ini kita masuki saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Baik semua ya. Kita memasuki minggu kedua di tahun 2023. Masih bersemangat tentunya ya. Oke, dengan semangat juga kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan panggilan beribadah kita bersama-sama. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Ia menyebut kita anak-anaknya. Seperti kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji untuk menyeberang lautan bersama kita. Kita tidak akan takut karena Tuhan beserta kita. Sungai dan laut tidak akan menenggelamkan kita. Karena Tuhan adalah pemandu dan pelindung kita. Melalui anugerah keselamatannya, air yang membinasakan adalah air yang membasuh dan memelihara kita. Terpujilah Tuhan, Sang Mata Air Kehidupan, yang seterusnya mengalir, menebus, dan menyebut kita anak-anaknya. Mari kita menyembah Tuhan yang membasuh kita dalam kasih karunia. Semua tercipta, hai alam semesta, agungkan
semuanya. Marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Di minggu ini kita kembali akan menghayati kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yesus bukan berarti ia berdosa, tetapi wujud ketaatannya kepada kehendak Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Melalui baptisan, Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan dunia. Oleh karena itu, bagi kita yang telah dibaptis, baptisan bukan sekedar tradisi atau ritual keagamaan belaka, namun menjadi tanda dan materai bahwa kita diselamatkan oleh Allah, serta menjadi janji kita untuk terus hidup dalam pertobatan dan ketaatan sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil
Umat Tuhan, sudahkah kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah dan menghidupi baptisan yang kita terima? Atau sekarang ini justru kita hidup jauh dari kehendak Allah dan hanya mementingkan keinginan diri kita di atas segalanya? Dalam keheningan, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami ketika kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Kami mengejar keinginan kami yang kadang mengalihkan kami daripada-Mu. Ya Allah, ampuni kami juga ketika baptisan yang kami terima hanya menjadi kenangan dan tidak kami hidupi. Padahal baptisan menjadi awal bagi kami untuk ikut serta di dalam misi-Mu, untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dengarlah seruan dan pertobatan kami, ya Allah. Kiranya rahmat-Mu mengampuni kami dan menyelaraskan kembali hidup kami dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dan memohon. Amin. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi setiap orang yang bersandar pada anugerah-Nya. Pada Yesaya pertama ayat yang ke-16 sampai ke-18 menyatakan kepada kita bahwa basuhlah, bersihkanlah dirimu,
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Tuhan, kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu kau terima kami, walau hina bercelah. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, tak terhingga kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tak terserami rencana-Mu dalam setiap pikiran kami. Hari ini kami datang Tuhan untuk mencari kehendak-Mu. Kami membawa segenap kehidupan kami, membawa hati kami dan pikiran kami. Biarlah kami bersedia untuk senantiasa menyelaraskan diri kami dengan kehendak-Mu, termasuk dalam firman pada hari ini, sehingga kami boleh menemukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 42. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kata Tuhan, inilah hamba-Ku yang kudukung, orang pilihan-Ku yang menyenangkan hatiku. Aku telah memberi kuasa-Ku kepadanya untuk membawa keadilan bagi setiap bangsa. Ia tak akan berteriak atau berseru dengan nyaring. Suaranya tak akan terdengar di jalan. Buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya, pelita yang kelap-kelip tak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan kebenaran.
tanpa bimbang atau putus asa sampai keadilan ditegakkan di bumi. Negeri-negeri yang jauh merindukan ajarannya. Tuhan Allah menciptakan dan membentangkan langit. Ia membentuk bumi dan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberi manusia napas kehidupan dan nyawa. Ia menyampaikan pesan ini kepada hamba-Nya. Aku Tuhan, memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Engkau kubimbing dan kupelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. Untuk membuka mata orang buta dan membebaskan orang dari kegelapan penjara. Akulah Tuhan, itulah namaku. Keagunganku tidak kuberikan kepada siapapun, kemasyuranku tidak kuserahkan kepada patung. Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan, aku mau memberitahukan hal-hal yang baru, sebelum itu terjadi sudah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematakan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gunung gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, Pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan,
pada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus yang kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kapan pertama kali baptis? Lupa ingat. Kedua kali baptis? Ketiga kali baptis? Keempat kali baptis? Jangan banyak-banyak ya, sekali aja cukup. Takutnya tiba-tiba lihat air mau minta baptis.
Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17 yang memuat kisah tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Mari kita mundur sejenak untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Tentu kita tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang memang dihadirkan Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk membuka jalan bagi Mesias. Ia tampil di padang gurun dengan seruan untuk bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan suara pertobatan agar orang-orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Karena jika tidak, maka murka Tuhan akan menimpa orang-orang. Ini di ayat-ayat sebelumnya. Dan bayangkan Bapak Ibu, seruan itu ternyata membuat banyak orang pada saat itu memberi diri. Ayat 5 dan 6 pada pasal yang ketiga mengatakan bahwa maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Itu berarti orang yang datang enggak cuma 1-2, enggak cuma 10, tapi banyak. Itu berarti orang yang mendengar dan menanggapi seruan dari Yohanes itu ada banyak. Enggak cuma segelintir orang, enggak cuma 1-2 orang. Bapak Ibu, seruan yang diucapkan Yohanes adalah seruan pertobatan. Kan Yohanes mengatakan sambil mengaku dosa, akhirnya mereka memberi diri dibaptis. Dengan demikian orang banyak itu datang dengan sebuah kesadaran. Bukan ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka mengaku dosa. Mereka datang dengan sebuah kesadaran bahwa mereka mau mengaku dosa dan mau mengalami pertobatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga datang dengan sebuah kesadaran untuk mengaku dosa? Apakah Yesus juga datang dengan sebuah kesadaran untuk bertobat? Karena dia juga menemui Yohanes meminta untuk dibaptis. Alkitab mengatakan jauh-jauh dia dari Galilea ke Yordan hanya untuk dibaptis. Tentu tidak, karena Yesus tidaklah berdosa. Lalu mengapa dia memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes? Kita bisa melihat dari percakapan antara Yesus dengan Yohanes. Ketika Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes, kan Yesus nyamperin nih Yohanes ke Yordan. Yohanes bilang, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Yohanes mengungkapkan bahwa seharusnya aku yang dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang datang? Dari kalimat ini Bapak Ibu mencerminkan dua hal. Yang pertama adalah Yohanes memberitahukan tentang ketidakperluan Yesus untuk menerima baptisan pertobatan. Karena Yohanes tahu betul siapa itu Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu sebabnya dia tahu bahwa Yesus itu gak perlu dibaptis, apalagi baptisan pertobatan. Ungkapan Yohanes menggambarkan sebuah penegasan bahwa kamu itu gak perlu dibaptis. Tetapi ungkapan Yohanes ini juga menggambarkan hal yang kedua. Adanya keinginan serta kebutuhan dari Yohanes. Dari hal yang kedua ini mengungkapkan bahwa Yohanes punya keinginan serta kebutuhan untuk dibaptis oleh Yesus. Kan dia dipersiapkan Allah untuk buka jalan bagi Yesus ya, bagi sang master itu. Ketika masternya tiba, ya masternya lah yang melayani ya. Ketika masternya tiba, yang ditunggu-tunggu itu tiba, ya kamulah yang baptisin aku, masa aku yang baptisin kamu? Yohanes mengungkapkan kebutuhannya untuk dibaptis oleh Yesus.
oleh langsung dengan yang dinanti-nantikan itu, dengan Mesias. Maka kita bisa memahami bahwa ada keinginan serta kebutuhan dari Yohanes untuk mengalami momentum pertobatan bersama dengan Dia yang dinantikan. Ada keinginan, ada kebutuhan dari Yohanes. Maka dari sini kita memahami bahwa apa yang diungkapkan oleh Yohanes selain sebuah penegasan akan ketidakperluan Yesus untuk dibaptis, tetapi juga adanya sebuah kebutuhan, keinginan untuk dibaptis langsung oleh Yesus. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dengan demikian Bapak Ibu, lalu apa jawaban Yesus atas tindakan yang dilakukan oleh Yohanes? Ketika Yohanes mencegah Yesus, Yesus menjawab demikian, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini tanggapan dari Yesus. Maka pemikiran Yohanes tentang ketidakperluan Yesus untuk dibaptis, maka keinginan dan kebutuhan Yohanes untuk dibaptis oleh Yesus adalah sebuah kekeliruan. Kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. Karena pemikiran Yohanes tentang ketidakperluan Yesus untuk dibaptis dan keinginannya itu bukanlah kehendak Allah. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan Yohanes bahwa setiap kita diajak untuk menggenapi kehendak Allah. Kadangkala kan kita keliru dalam mengenali kehendak Allah. Dan kadangkala kita keliru dalam menaikkan setiap keinginan kita yang pada akhirnya tidak sama dengan kehendak Allah. Saya bersaksi sedikit Bapak Ibu. Ketika ada banyak orang bertanya kepada saya, termasuk beberapa jemaat Kafpol tanya, Win, kenapa sih kamu ditempatin di GKI Kafling Polri? Kamu milih GKI Kafling Polri ya? Saya cuma bilang saya nggak tahu. Karena yang menempatkan saya di GKI Kafling Polri itu adalah Sinode GKI. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu gambarannya semacam pusat begitu ya yang mengatur setiap penempatan pendeta-pendetanya. Saya bilang saya nggak tahu. Pernah datang aja enggak ke GKI Kafling Polri. Tapi hari ini saya bisa mengatakan bahwa setelah saya berusaha untuk melihat, saya ditempatkan di GKI Kafling Polri. Kenapa? Saya nggak tahu. Karena memang selama proses belajar berjemaat, saya itu nggak pernah ditempatin di daerah Jawa Barat, apalagi Jakarta. Saya selalu ke pelosok, selalu ke Jawa Timur, ke daerah, ke kota-kota kecil. Jadi saya bingung kenapa tiba-tiba saya dapat penempatan di kota besar, di Jakarta. Saat orang-orang tanya, saya cuma jawab enggak tahu. Namun hari ini saya bisa bilang itu karena kehendak Allah. Kenapa? Ini saya cerita. Awalnya saya juga enggak percaya sama perjalanan hidup saya. Tetapi ketika saya merenungkannya, saya meyakini ini bahwa kehendak Allah. Singkat cerita, waktu itu sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu, 2015-an, saya masih kuliah. Semester, saya 13, 14, 15, ya semester 4, semester 5 begitu. Lalu pada waktu itu, Pendeta Yael datang ke tempat saya kuliah, STFT Jakarta. Katanya Pendeta Yael mau minta bantuan mahasiswa untuk bantuin pelayanan di GKI Kafling Polri di Komisi Anak dan Remaja. Mungkin Bapak Ibu MJ yang dulu zaman Kak Yael mungkin sempat punya keputusan demikian. Dan ternyata entah bagaimana ceritanya Pendeta Yael hubungin saya. Ternyata menurut Pendeta Yael nama saya direkomendasikan. Dia WA saya.
halo saya Pendeta Yael, ya gitu ya, dari GKI Kafling Polri, kita mau minta bantuan nih sama Windy buat pelayanan. Kita nanti janjian ya ketemu di GKI Kafling Polri, kapan Windy bisa atur waktu kita ketemuan. Saya nggak pernah datang. Saya selalu bilang saya ada pelayanan di tempat lain. Karena memang pelayanan saya waktu itu pindah-pindah di tempat lain. Dan untuk ke GKI Kafling Polri, wah effortnya luar biasa. Lalu singkat cerita kemudian, Kak Yael terus WA saya, Dek kapan kamu bisa datang, kami tunggu ya. Iya kan, nanti aku atur jadwal. Dek kapan? Dek minggu ini ya bisa nggak? Aduh Kak sorry udah penuh kayak gitu. Begitu terus sok sibuk, sombong. Lalu kemudian mungkin Kak Yael menyerah WA saya. Datanglah seorang penatua WA saya. Namanya Bapak Togap. Dia bilang, halo Windy, saya penatua Togap. Kapan nih kamu bisa ke GKI Kafling Polri? Lalu kemudian sama responnya seperti saya merespon Pendeta Yael. Nanti ya Pak saya atur jadwal dulu. Lagi-lagi hanya janji dan tidak pernah datang. 2018 saat ada PMK Jakarta Barat, persidangan klasis, saya diminta jadi notulis. Ada nama Pendeta Yael dan Penatua Togap sebagai partisipan di situ sebagai peserta. Mau buktinya ada fotonya di ruang mulmet di belakang. Saya jujur, ketika PMK itu saya menghindari yang namanya Pendeta Yael dan Penatua Togap. Saya menghindari sekali. Dan mereka juga hanya tahu WA saya, nggak tahu muka saya yang mana. Ya walaupun ada profile picture gitu ya, kan bisa ya. Dia nggak tahu saya yang mana. Dia juga nggak tahu apakah Windy yang jadi notulis ini adalah Windy yang dimaksud oleh direkomendasikan pada waktu itu. Nggak tahu. Lalu kemudian 2018 itu ternyata Penatua Togap dan Penatua Yael sebelum PMK itu sudah menyerah. Akhirnya saya tidak menghubungi mereka lagi. Dan makanya di PMK itu saya jujur, saya ngumpet. Maksudnya saya jauh-jauh. Ini semoga nggak ditanya nih, itu kira-kira. Mereka juga nggak pernah tahu. Sampai pada akhirnya tibalah 2 November 2019 saya mendapatkan surat penempatan proses kependetaan dari sinode. Dan begitu saya buka di GKI Kafling Polri. Dan akhirnya saya ngomong ke Pendeta Yael pas saya datang. Kak, saya ini Windy yang dulu sering kakak WA. Loh ini kamu, kenapa baru datang sekarang? Bayangkan Bapak Ibu dari 2015 ke 2018. Gak pernah datang. Dan sampai saat ini Pak Togap gak tahu. Saya cerita gini karena saya tahu Pak Togap tugasnya di KUM nanti. Jadi Pak Togap gak tahu. Mungkin nanti Pak Togap nonton siarannya, maaf ya Pak. Bapak Ibu, perjalanan panjang yang saya jalani akhirnya membawa saya pada kesadaran, wah jangan-jangan ini berarti kehendak Allah. Dipanggil dari 2015 nggak mau datang. Hingga akhirnya Tuhan menempatkan nih di sini aja dulu kamu berproses. Nanti kemana kamu pergi nanti saya atur lagi. Jadi kalau orang tanya sekarang kenapa kamu di GKI Kafling Polri? Saya cuma bisa bilang ini kehendak Allah. Jalannya memang lucu. Jalannya penuh dengan keinginan untuk kabur. Keinginan untuk lari. Tapi itulah kehendak Allah. Kadangkala ada banyak kekeliruan dalam diri kita, ada banyak pemikiran, keinginan, kebutuhan dalam diri kita yang tidak sesuai, nggak cocok nih, nggak match sama yang namanya kehendak Allah. Kita ada di sini, kehendak Allah ada di sini, jadinya nggak pernah ketemu. Sebagai manusia memang wajar kadangkala kita tersesat, tidak memahami kehendak Allah. Tapi kalau sudah diingatkan, dipanggil balik, jangan
bebal, ngotot sama keinginan diri sendiri. Apa yang terjadi pada Yohanes? Di ayat 15 bagian terakhir mengatakan, dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah. Bukan Allah yang menyesuaikan kehendaknya dengan keinginan kita. Jadi jangan terbalik. Kita yang belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bukan Allah yang turunin standarnya untuk mengabulkan permohonan Windy. Bukan. Kita memang boleh minta sama Allah. Tapi Allah juga punya kehendak. Maka Bapak Ibu, kadangkala memang kita tersesat, keliru. Tapi ketika diingatkan, belajar untuk menyesuaikan diri. Maka jangan sampai kita membuat Allah itu sebagai, jadi kayak turun standar begitu ya, kalau kita bayangkan tadi skema atas bawah itu. Jadi kayak turun standar nih, ngikutin apa maunya Windy. Enggak Bapak Ibu. Dan ketika baptisan yang diserukan oleh Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan, maka setiap kita yang datang, setiap kita yang memberi diri dibaptis siap untuk bertobat. Dengan demikian, daripada menyibukkan diri dalam diskusi-diskusi terkait lokasi baptisan mana yang paling sah, cara baptisan apa yang paling sah, marilah kita menyibukkan diri dengan pertobatan. Daripada sibuk memperdebatkan baptisan di lokasi mana, di kolam renang A, kolam renang B, kolam renang C, atau dengan cara diguyur, disiram, ditenggelamkan, diving, cara apapun itu, maka wujudkanlah baptisanmu dalam pertobatan. Karena itu adalah respons dari baptisan yang kita terima. Lalu yang berikutnya adalah baptisan itu hanyalah tanda. Tanda bahwa seorang mau berhenti berbuat jahat. Mau berhenti kepada manusia lamanya lalu kembali kepada jalan yang dikehendaki Allah. Maka ketika kita berbicara tentang baptisan, kita diajak kembali kepada jalan yang dikehendaki Allah. Dan baptisan itu bukanlah sekadar ritual, tradisi keagamaan yang dilakukan sekali seumur hidup. Jangan berkali-kali ya. Baptisan itu adalah panggilan yang dinamis untuk terus-menerus membarui hidup secara terus-menerus. Jadi pertobatan tidak hanya dilakukan sekali ketika Bapak Ibu menerima baptisan. Tetapi setiap hari, setiap saat. Dan keinginan untuk selalu menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Itu juga menjadi panggilan yang dilakukan terus-menerus membarui hidup. Jadi jangan berhenti. Jangan stop. Maka ketika kita memberi diri untuk dibaptis. Bahkan ketika kita sudah dibaptis. Berarti kita siap untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah. Bersama dengan orang-orang percaya lainnya, kita dipanggil untuk menggenapi kehendaknya. Bukan kehendak diri kita sendiri. Dan biarlah perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa menggenapi rencananya. Makanya kalau gak mau menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, jangan beri diri dibaptis. Nah, kan udah terlanjur ya dibaptis dari kecil Bapak Ibu ya. Dari remaja, maka panggilan itu adalah panggilan terus-menerus sampai akhir hidup kita. Untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Mencari kehendak Allah. Kadang kita gagal, kadang kita keliru. Tetapi jangan bebal, jangan keras. Memaksakan kehendak kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami datang membawa segenap kehidupan kami dan diri kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami senantiasa menyelaraskan diri kami dengan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa memiliki panggilan untuk menggenapi rencana-Mu, menggenapi setiap rancangan-Mu dalam kehidupan dunia ini. Ajarlah kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Kami membawa segenap doa-doa kami dalam syafaat hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, mereka yang tengah dalam perjuangan sakit, mereka yang tengah dalam perjuangan sekolah, mereka yang tengah dalam perjuangan menyelesaikan studinya, mereka yang tengah dalam perjuangan untuk bekerja mencari kehidupan. Tuhan, berkatilah agar pekerjaan yang mereka jalani, usaha yang mereka lakukan, itu semua dapat mendatangkan kehidupan yang baik dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah juga mereka yang tengah berduka. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Ani. Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah para pendeta, majelis jemaat, para penatua yang ada, berkatilah para pengurus komisi, tim yang ada, dan berkatilah setiap pelayan-Mu, juga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh tetap terus bersatu hati. Biarlah kami boleh tetap terus melayani Tuhan, menggenapi rencana-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan dan bergereja kami terkhusus dalam proses penyusunan program kerja. Tuhan, berikanlah hikmat agar kami boleh diberikan kreativitas dan inovasi ketika kami membuat program-program kerja di tahun yang mendatang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh tetap selalu dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, melihat kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini. Berkatilah Tuhan, biarlah dunia ini boleh senantiasa merasakan damai dari Engkau. Berkatilah mereka yang terkena bencana dimanapun, mereka yang kelaparan, mereka yang kekurangan, mereka yang tidak memiliki pengharapan, mereka yang putus asa dalam hidupnya. Hadirlah Tuhan dan jadikanlah kami juga sebagai alat-Mu. Inilah Tuhan segenap doa syafaat ya kami, yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya melalui persembahan. Juga sebagai wujud tanggung jawab kita
sebagai warga gereja untuk mendukung persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian gereja. Bawalah persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau boleh terus mengasihi kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh hadir dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih anugerah-Mu yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami berkat melalui diri kami dan juga keluarga kami. Ingatkan kami selalu Tuhan senantiasa di dalam setiap detik kehidupan kami, untuk terus mengucap syukur atas setiap perjalanan hidup kami yang boleh kami lewati bersama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan altar-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang boleh memberkati, menguduskannya Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami bawa di hadapan-Mu ini Tuhan, akan baik dan juga berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu seharusnya kita terus setia untuk hidup dekat dengan Tuhan melalui doa kita, melalui firman Tuhan yang kita boleh baca dan renungkan sehari-hari. Dan saat ini kembalilah kita semua di dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah kita semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Ikutilah Dia dan juga kehendak-Nya, karena Ia telah menebus dan menyelamatkan kita. Ikut Dikau Tuhan.
suci yang lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Kristus selalu nampak dalam kehidupanmu. Dan kiranya Roh Kudus selalu menjagamu dalam hidup pertobatan, sehingga kamu siap untuk menyatakan kehendak Allah. Amin.